Assalamualaikum. Makan melulu itu jelek. Tapi kalau fasting melulu gimana ya? Ini masih debatable. Di kalangan praktisi banyak yang merasa berat, merasa ogah. Karena itu tuh memang berat. Di kalangan militan sebaliknya banyak yang maksain. Di sisi lain, para pakar yang berpikiran jernih masih banyak juga yang kasih warning. Kalau fasting yang terus-terusan, apalagi yang kelasnya extended atau prolong, hati-hati loh. Secara ilmiah, belum ada penelitian jangka panjang yang komprehensif. Kalau ternyata itu nanti zong, rugi sendiri jadinya. Ngono ya ngono, neng ojo ngono. Demikian menurut filsuf dari Yunani dan Yukasibah dari Jawa deng ini. Secara spiritual juga ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk puasanya itu terus-terusan. Ada yang mendebat, kalau yang dilarang itu kan yang dry fasting full, nggak makan, nggak minum. Tapi kalau water fasting yang masih minum terus, mestinya boleh dong. Walah. Intinya di sini, fasting terus-terusan itu masih debatable, tapi di sisi lain, makin ke sini, para pemerhati kesehatan holistik makin nyadar bahwa tidak cuma pembatasan porsi, pengaturan waktu makan itu amat terkait dengan longevity dan kesehatan holistik kita. Ada nggak sih puasa yang sifatnya bisa terus-terusan, yang aman, nyaman, dan diterima secara luas oleh kalangan pakar kekinian? Inilah yang sekarang kita mau bahas. Judulnya ini karangan saya sendiri, yaitu 7 to 7 fasting. Di luar sana nggak tahu tuh intermittent fasting model yang 12 jam ini dikasih judul apa. Kurang lebihnya ini dari Profesor Sachin Panda dan para pakar yang membandingkan dengan evolusi perkembangan manusia. Umumnya mereka merekomendasikan bahwa segenap ritme hidup dan pola makan kita mesti nyeklik dengan semesta, jangan sampai terjadi circadian mismatch atau tidak nyeklik dengan jam biologis manusia. Dan juga mestinya mencontoh dan meninjau kebiasaan manusia selama evolusinya yang ribuan tahun. Kemudian kedua, kita tinjau juga pendapat para ahli penuaan yang moderat kayak Profesor Walter Longo. Dia sudah ketemu banyak banget manula sehat yang tembus di atas umur 90 dan dia bilang para sepuh yang sehat-sehat itu nggak ada tuh yang terus-terusan meraktekin OMAD, one meal a day, atau model-model extended fasting lain secara intensif. Dah gitu, Profesor Longo cukup gencar kasih warning terkait extended fasting. Kalau terlalu intensif, itu jangka panjangnya sedunia belum ada yang tahu, karena belum pernah diteliti secara cermat. Kenyataannya, praktek-praktek extended fasting kayak gitu, itu baru marak akhir-akhir ini saja. Ini taruhannya nyawa kalian loh. Untuk nyawa kok coba-coba. Kayak iklan nih bunyinya. Jadi, Profesor Longo cenderung menyarankan, kalau mau sehat holistik, kita mesti yang tengah-tengah saja. Puasa intermittent fasting itu cukuplah 12 jam gitu, atau kurang sedikit dari itu. Tapi terus-terusan. Nah, saat nggak puasanya, makan itu porsinya normal-normal saja, mesti balance juga, dan sesekali, yaitu sekitar setahun sekali, atau 2-3 kali, praktekkanlah FMD atau Fast Mimicking Diet yang metodenya memang dia yang kembangin. Soal FMD-nya kita udah ulas, tapi di hari lain saat nggak FMD, Profesor Longo kan nyarankan semacam intermittent fasting yang 12 jam. Sekarang yuk kita bahas. Beberapa dietitian ada juga sih yang menyarankan kalau mau diet tipis-tipis, puasalah tipis-tipis di malam hari. Perut jangan dikasih makan setidaknya 10 jam gitulah. Tapi kalau Profesor Longo ini yang saya tahu nyebutnya 12 jam. Berdasar itulah, terus saya munculkan judul 7 to 7 fasting. Intinya ini diet tipis-tipis, fasting tipis-tipis, tahan nggak makan dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi alias 12 jam. Kalau Profesor Longo itu turunan Italia ya, bukan dari pesantren di Jombang. Saya nggak tahu kesehariannya gimana, tapi ada kemungkinan bukanlah orang yang rajin bangun untuk sholat subuh. Walau alam. Jadinya dia nggak nyebut mesti dari jam 7 ke jam 7 kalau mau fasting rutin 12 jam. Cuma kalau digaduk-gadukkan sama arahannya Profesor Sachin Panda tadi, fenomenanya tuh gini ya. Sepanjang evolusi yang ribuan tahun, alaminya manusia makannya bukan di waktu malam gelap. Bisa digerong binatang buas sih kalau malam-malam makan. Dan lagi pula, dari penelitian terkini juga, diketahui hormonal manusia saat malam dan siang itu tidak sama. Hormonal malam itu cocoknya untuk istirahat dan healing, dan malah akan keganggu efektivitasnya kalau kita makan aja terus di malam hari. Dengan pertimbangan itu pula, banyak dietitian, termasuk dokter-dokter Indonesia yang serius ke soal ini, lantas menyarankan kalau mau sehat, hilangkanlah makan malam. Gantilah dengan makan sore. Nah, namanya sore jam berapa sih?
kira-kira nih ya, itu sejam setelah benar-benar gelap, yaitu sekitar sejam setelah masuk waktu isya. Hormon melatonin di dalam darah itu mulai kental meninggi di sekitar jam itu. Jadi, kalau sejam setelah waktu isya itu sudah absolut malam, tidak bisa lagi dibilang sore atau masa peralihan. Gampangnya ancer-ancer, namanya sore itu ya sekitar menjelang matahari terbenam sampai dengan ya kalau saat peralihan di waktu maghrib itu secara hormonal masih bisa dibilang sore juga. Kalau di daerah tropis kayak di kita, makan sore itu ya antara jam 5 sampai jam 7 gitu deh. Stop, jangan makan lagi, tapi masih boleh minum air atau yang zero kalori. Nanti makannya lagi, breakfastnya itu setelah waktu melatonin menyingsing. Menyingsingnya melatonin itu kira-kira 1 jam setelah matahari terbit atau sekitar itu. Kalau di kita bisa sekitaran 7.30 atau setengah 8 gitu deh. Nah jadi kalau digabung-gabungin prinsip ini tadi, kosong dari makan itu di set 12 jam, terus di set supaya nyeklik dengan jam biologis yang mendekati ideal jadinya 7 to 7 dari jam 7 malam mulai mingkem. Habis itu sarapan breakfastnya jangan kepagian, mulai bolehnya jam 7-an lagi, 7 pagi. Terus ada yang debat nih, matahari terbenam jam 6 dan terbit jam 6, itu kan di kita. Kalau di daerah 4 musim, beda. Bener sih, beda. Tapi kenapa yang jadi patokan itu yang di daerah tropis? Karena manusia ini asli-aslinya makhluk tropis. Itu cerita untuk hari yang lain, tapi ya itulah kesimpulan dari para ahli evolusi perkembangan manusia. Jadi ya, puasa ringan 12 jam kayak yang disarankan Profesor Longo itu, walau prakteknya bisa 6 to 6, 8 to 8, 9 to 9, tapi kalau dicocokin dengan ritme sirkadian atau jam biologis manusia, maka yang relatif paling pas itu ya 7 to 7 tadi. Itulah logikanya kenapa muncul judul 7 to 7 fasting. Fiturnya apa aja sih? Pertama, dia itu sudah hampir kayak puasa beneran. Kalau di bulan Ramadan gitu. Muslim itu puasa di daerah tropis, sekali lagi, ordernya cuma 13-14 jam aja loh. Nah, 12 jam itu sudah mendekati. Jadi cukupan lah. Lebih intens dibandingkan yang 10 jam atau kurang dari itu. Bener nggak? Keduanya, walau lebih intens, 12 jam itu relatif masih ringan. Khususnya karena dilakukannya di malam hari yang mayoritasnya kepake tidur, jadi nggak kayak Ramadan yang siang hari. Selain itu, yang beneran dry fasting hanya pada saat tidurnya. Di luar itu, masih water fasting, masih boleh minum sehingga ringan. Ketiganya, karena ringannya itu, dia jadi seamless dan bisa dipraktekin setiap hari, rutin terus-terusan. Dan yang rutin kayak begini, itu merupakan yang terbaik juga untuk fisik manusia. Sesekali bolehlah extended fasting sampai 18 jam, 20 jam atau lebih, atau puasa Ramadan yang sebulan full, ditambah 6 harian syawalan. Tapi kalau pas nggak puasa serius gitu, ya udah, lakukanlah puasa tipis-tipis model 7 to 7 ini terus-terusan. Ringan, tapi rutin dan terus-terusan, masuk menjadi gaya hidup atau lifestyle. Jos kan ya? Walau alam ding. Saran ini sebetulnya untuk saya sendiri, bukan untuk kalian. Tapi kalau kalian mau ikut melakukannya, silahkan aja dipikir-pikir dulu atau dikonsultasikan sama ahlinya. Karena secara prinsip, kanal kita ini bukanlah tempat untuk kasih rekomendasi medis. Kanal ini sekedar untuk reportase dan testimoni saja. Catatannya lagi, karena sifatnya tipis-tipis, mestinya ya yang praktekin 7 to 7 fasting ini, janganlah terlalu ngarep muncul keajaiban secara instan. Kalaupun ada manfaatnya, mestinya jangka panjang. Tapi, merujuk pendapat para ahli yang sering kita ikuti, sejauh ini belum ada sih yang bilang kalau model kayak gini itu tidak aman dan berbahaya untuk kesehatan. Gitu deh. Terima kasih.